Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam acara Bedah Film, dan saat ini bersama saya ada Muhammad Hasan sebagai pembicara, yang mana beliau ini adalah seorang mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan pada film kali ini kita akan membedah yang namanya sebuah film yang berjudul Sebelum 7 Hari. Nah, pastinya kalian sudah pernah dengar kan istilah video sebelum 7 hari. Sudah pasti terkesan horornya. Lalu bagaimana sih keseruan dari cerita dalam film Sebelum 7 Hari ini? Langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita, Muhammad Asad, silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Alfa. Benar kata Mas Alfa, di sini saya akan membedah atau ibaratnya sebagai pemantik film Sebelum 7 Hari. Dan ini saya menggunakan pendekatan semantik Peirce, yang mana icon, indeks, dan simbol. Jadi sebelum saya membahas lebih dalam mengenai analisis menggunakan teori ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai film dari Sebelum 7 Hari. Jadi film ini merupakan film pendek bergenre horor yang mana disutradarai oleh Ivan Padakdemon, dan film ini sendiri juga mendapatkan berbagai macam penghargaan. Tidak hanya penghargaan secara nasional saja, tapi juga skala internasional. Jika teman-teman sudah lihat pamflet poster kegiatan bedah film ini, di situ tertera kan ada beberapa penghargaan yang ditulis, yang salah satunya adalah seperti winner Relozai Australia Indonesia Short Film Competition and Festival 2021. Kemudian ada winner of Best Live Action yang diadakan oleh HaloFest 14. Kemudian ada Official Selection Afrika International Horror Film Festival 2021, dan masih banyak lagi penghargaan yang telah diraih oleh film ini. Dan sebelumnya mungkin teman-teman juga banyak yang belum nonton ya Mas ya. Ya. Jadi saya akan sedikit menceritakan mengenai film ini. Jadi di awal video ini ditunjukkan gambar seorang wanita tua yang sudah mati. Katakanlah si nenek ya. Si nenek itu udah mati, terus ditunjukkan di sini, tunjukkan mukanya, ditunjukkan bahwa dia ini sudah kondisi dimandikan dan siap untuk dikafani, gitulah ibaratnya. Terus kemudian datanglah anaknya, atau kita sebut saja ibu anaknya, dengan membawa 2 orang anak, kita sebut saja adik dan kakak gitu ya, 2 anak laki-laki dan perempuan. Terus di situ kondisi si ibu tadi itu nangis, kemudian jelaslah ya, orang dengan ditinggal keluarganya meninggal, dia pasti keadaan nangis dan gugup-gugup gitu. Terus di situ ada nenek, ada bibi yang mungkin itu orang yang biasanya merawat si nenek itu tadi. Jadi dia memeluk ibu tadi dalam rangka untuk menenangkan. Terus singkat cerita, si anak tadi, kedua anak tadi, si adik dan kakak tadi dibawa ke kamar untuk beristirahat. Nah, di kamar itu ada kursi goyang yang mana dulu itu merupakan miliknya nenek. Terus wajarlah si adik tadi kan masih kecil, adik laki-laki kecil, wajar kalau dia cerutak, ibaratnya demoin barang-barang terus kemudian duduk di kursi apa namanya tadi, kursi goyang tadi. Terus di situ sama kakaknya diperingatkan, Dik, itu kursinya nenek loh. Tapi si adik itu nggak ngereken, nggak menanggapi. Terus kakak bilang lagi, kamu tahu nggak, orang yang baru mati itu arwahnya masih di sini loh. Seketika itu si adik takut, terus dia langsung, yang benar, dia meninggalkan tempat itu. Intinya beranjak dari kursi itu. Kemudian
singkat cerita, malam hari si adik dan kakak itu tadi tidur itu, terus si adiknya ngeliling, bangun malam, dengan keadaan belum terlalu sadar, dia lihat ke pintu. Di balik pintu itu terdapat bayangan seorang, pokok ada orang gitu ya, bayangan orang di balik, terus kayak megang tongkat. Bisa dibayangkan lah kayak apa. Itu kan berarti bayangannya seorang orang tua kan, kayak orang, mungkin kalau disangkutkan dengan filmnya neneknya gitulah. Terus adiknya takut bangunkan kakaknya, suruh melihat itu. Ketika kakak itu tadi bangun melihat, ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa nih dia. Terus dia kembali ke kasur, merem lagi. Ketika mulai mau tidur lagi, terus tiba-tiba terdengar suara kursi yang bergoyang. Otomatis dong kaget mereka. Terus si kakak coba ngelirik, ketika dilirik bener, ternyata kursinya goyang sendiri. Padahal nggak ada yang duduk di situ, dan juga si adik kan masih rebahan di dekat kakak. Seketika itu mereka takut, terus bersembunyi di balik selimut. Mau tahu kelanjutannya? Silahkan tonton sendiri. Teman-teman bisa nonton sendiri. Mungkin nanti bisa saya share linknya, atau dicari saja di YouTube. Judulnya Sebelum 7 Hari. Nanti bisa dilihat. Itu tadi ya, sekilas dari cerita dalam film. Kita masuk ke teori mengenai pendekatan semantik atau tanda oleh Peirce, yang mana berupa icon, indeks, dan simbol. Sebelum kita membahas penganalisisan pada film tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori ini. Jadi menurut Peirce sendiri, icon itu merupakan suatu tanda yang menyerupai benda aslinya. Jadi pokok segala sesuatu yang menyerupai bentuk aslinya itulah yang dinamakan sebagai icon. Contohnya gini, misal patung. Kalau di Kebun Rojo Blitar itu ada patung gajah. Itu kan menyerupai bentuk asli gajah. Nah, itulah yang dikatakan icon gajah, seperti itu. Terus kemudian indeks. Menurut Peirce, indeks itu merupakan tanda yang mengarah pada benda aslinya. Jadi contohnya misal apa itu? Api. Ketika ada api kan ada asap. Nah, asap inilah yang mengindekskan bahwa adanya api. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol. Simbol itu menurut Peirce merupakan tanda yang tidak menyerupai bentuk aslinya. Namun di situ ada kesepakatan secara global. Jadi simbol ini kebalikan dari icon. Di situ memang bentuknya berbeda dari bentuk aslinya, namun ada kesepakatan secara global. Entah itu kesepakatan secara terpaksa ataupun sukarela. Contohnya tanda seru. Tanda seru tahu kan Mas ya? Tanda pentung itu. Nah itu kan kalau secara global melambangkan hati-hati gitu ya, kehati-hatian. Kenapa kok kehati-hatian? Padahal di situ nggak ada mirip-mirip sama bentuk hati-hati gitu kan. Tapi di situ ada kesepakatan dari banyak orang, dari masyarakat secara global menyepakati bahwa tanda tersebut itu merupakan bentuk dari tanda untuk hati-hati. Entah itu secara sukarela ataupun secara terpaksa, kita kan dituntut untuk berhati-hati ketika melihat ada tanda seru gitu kan. Bener gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke penganalisisan icon, indeks, dan simbol pada film Sebelum 7 Hari. Di sini akan saya tunjukkan ini ya, terlihat atau enggak? Perbesar.
Nah, ini mungkin di layar kaca Anda terlihat, dan ini pada detik ke bentar. Pada detik ke 27, teman-teman bisa lihat juga di videonya atau mungkin di layar kaca Anda. Di sini terlihat icon, terlihat gambar seorang nenek tua yang sudah meninggal ya Mas yo. Nah, di sini indeksnya menunjukkan, hal ini mengindekskan bahwasanya seorang yang sudah mati ini sudah siap untuk bukan. Berarti gambar ini sudah siap mengindekskan bahwasanya si nenek ini sudah siap untuk dimakamkan, siap untuk dikafani kemudian dimakamkan. Nah, itu kan berarti gambar ini menunjukkan bahwa tanda ini mengarah kepada pemakaman kan, berarti siap dimakamkan seperti itu. Kemudian secara simbolnya, gambar ini menyimbolkan bahwasanya kematian itu terjadi pada setiap manusia. Jadi sesuatu hal yang ada di dunia ini nggak ada yang ibaratnya kekal atau semuanya pasti akan mati, seperti itu. Dari sini paham ya Mas Alfa? Mungkin apa ada pertanyaan? Lanjut aja. Lanjutnya, ini pada menit ke 1 menit 16 detik terlihat icon seorang ibunya tadi dipeluk oleh bibi atau orang yang merawat si nenek. Kemudian di sini kalau menurut saya mengindekskan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan pada si perempuan tadi. Ngarahnya kan ke situ loh. Adanya pelukan itu ngarahnya karena telah terjadi peristiwa yang tidak mengenakkan pada si ibunya. Hal ini menyimbolkan, pelukan itu menyimbolkan bahwasanya dalam rangka untuk menenangkan seseorang. Berpelukan itu ibaratnya koyok ben orang yang dipeluk itu tenang, seperti itu. Terus lanjut, yang ketiga, ini gambar si kakak tadi di dalam selimut. Dia sedang ketakutan, dengan ekspresi yang ketakutan dia bersembunyi di dalam selimut. Ikonnya seperti itu. Indeksnya menggambarkan bahwa dia sedang takut. Dia bersembunyi di situ, berarti kan dia itu takut dengan sedang terjadi sesuatu hal yang membuatnya takut dan dia bersembunyi di sini. Terus simbol di sini menandakan bahwasanya seorang kakak ini tadi takut dihantui oleh hantu. Karena entah itu takut ditangkap atau takut dihantui itu tadi. Terus lanjut ke yang terakhir ya Mas. Ini gambar 3 orang yang sedang berpelukan, si 2 anak dipeluk oleh ibunya. Jadi ini mengindekskan bahwasanya telah terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakkan pada kedua anak ini, maka dia dipeluk oleh ibunya. Dan ini juga menyimbolkan seperti yang awal tadi, bahwa pelukan itu ngarahe untuk menenangkan seseorang. Gitulah Mas Alfa. Mungkin seperti itu. Oke. Rasanya keren sekali ya analisis hari ini yang telah dipaparkan oleh saudara Muhammad Asad. Kira-kira dari teman-teman penonton, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya monggo, nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada yang pertanyaan, mungkin cukup saja sampai di sini untuk sudah film hari ini.
Silahkan kalau nanti masih ada unek-unek bisa tanyakan di kolom komentar ya Mas ya. Oke, siap. Oke, mungkin dari kami cukup sekian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.